Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, ini kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambahkan kenikmatan tersebut. Dan barang siapa yang mengkufurinya, maka azabku sangatlah pedih. Maksudnya ialah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dari segi nikmat kesehatan, yaitu nikmat pandangan. Alhamdulillah kita bisa melihat sesuatu yang indah yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi kalau kita semua tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan tersebut kepada kita semua. Dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung oleh manusia semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jika engkau mau menghitung nikmat-nikmatku, maka engkau tidak bisa menghitung nikmat-nikmatku. Lautan bagaikan tinta-tintanya, daun-daun bagaikan kertas-kertasnya, dan ranting-ranting pohon bagaikan pena-penanya, maka masih belum bisa kita menghitung nikmat-nikmat apa yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita junjungkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang nabi, telah diutus di tengah-tengah umatnya untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlakul karimah, dan beliau adalah suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika engkau tidak mengetahuinya. Maksudnya ialah bertanya kepada orang-orang yang mengetahui ilmu pengetahuan, yaitu ustadz. Maka kita wajib sebagai santri, sebagai murid, untuk bertanya kepada ustadz-ustadz kita tentang ilmu-ilmu yang belum kita ketahuinya, dan menjadi orang yang mengetahui ilmu-ilmu yang kita tidak ketahuinya. Dan guru-guru kita mengajarkan kita dari ilmu-ilmu tersebut, perantara dari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yurathu dinar wala dirham, walakin yurathu minal ilm." Yang artinya, sesungguhnya para anbiya itu tidak mewariskan sesuatu yang tidak bermanfaat dari segi dirham, dari segi perak, akan tetapi para anbiya itu mewariskan dari ilmu bagi kita semua. Ada suatu kisah dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Beliau mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah sosok yang mencintai ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih lahir di kota Tarim pada hari Selasa tanggal 15 Safar 1316 Hijriah. Ketika menjelang kelahirannya beliau, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, ada seorang ulama yang terkenal di masanya yang bernama Al-Habib Al-Imam Syekhon bin Hashim As-Sagaf. Beliau bermimpi bertemu dengan Sultanul Aulia yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani.
Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan kitab suci Al-Quran kepada Al-Habib Al-Imam Syekhan bin Hashim As-Sagaf. Lalu Al-Habib Al-Imam Syekhan bin Hashim As-Sagaf menceritakan kepada ayahandanya siapa? Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, menceritakan mimpinya semalam bertemu dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani. Setelah beliau mendengarkan cerita-cerita dari Al-Habib Al-Imam Syekhan bin Hashim As-Sagaf, kemudian beliau berkata, alhamdulillah, saya telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Oleh karena itu saya akan berikan nama Abdul Qadir dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakoman dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kewalian sebagaimana kita sudah mengetahui namanya beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir Jalani. Di masa pendidikannya beliau mendalamkan ilmu-ilmu tersebut dari segi ilmu kedokteran, ilmu ekonomi dan ilmu lain-lainnya. Tidak hanya beliau menuntut ilmu di kota Tarim saja, akan tetapi beliau pergi ke kota-kota lainnya untuk mencari ilmu. Antara lainnya di Makkah, Sewun, Hadramaut dan sebagainya. Beliau adalah termasuk murid yang sangat giat belajar, tidak kenal waktu, tidak kenal capek untuk menuntut ilmu. Karena waktu itu tidak akan menunggumu, akan tetapi waktu itu akan memburumu sampai kamu berhasil di masa depan yang akan datang. Beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih membanggakan guru-guru beliau, karena beliau sering mendatangi guru demi guru untuk menimba ilmu. Dan masa perjuangannya beliau meninggalkan kota yang ia cintai untuk menuntut ilmu. Beliau pergi ke negara-negara lainnya, di antaranya Aden, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Setelah beliau mendatangi negara-negara tersebut, beliau meninggalkan negara-negara tersebut dengan kesan yang baik, dan beliau sempat mengajarkan murid-murid yang ada di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Dari kesimpulan yang saya ceritakan tadi, dari kisahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, kita bisa mengambil hikmat untuk giat belajar menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggalkan kota yang ia cintai untuk apa? Untuk menuntut ilmu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah tidak henti-hentinya untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi ini, untuk menyebarluaskan, untuk mengkokohkan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kunci kesuksesan kita ada dua, ijtihad dan taat kepada guru-guru kita. Berijtihad maksudnya ialah kita belajar di pondok pesantren, kurangilah bermain di pondok pesantren. Memperbanyakkanlah menuntut ilmu, belajar demi belajar. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama-agama Islam yang telah kita mengetahui ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita yang ada di pondok pesantren. Sekian dari ceramah saya. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.